Ya, sekarang kita lanjut ke bagian proses pembuatan saku bobok korpri, yang mana ini adalah memakai tutup seperti ini dan ada bibir. Kita langsung ke mesin jahit, proses pembuatan saku bobok bertutup korpri. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat saku. Alat-alatnya adalah ini bagian bibir dan ini bagian tutup pakai M33 yang sudah ditempel ke kainnya, dan juga untuk alat membuat kantongnya. Untuk kantong sendiri saya pakai kain kantong SPTI dan juga kain korprinya. Kebetulan kain korprinya masih sisa banyak, jadi bisa untuk anggaran membuat kantong. Untuk langkah awal, kita membuat lapisan bagian tutup ini dulu ya guys. Untuk lapisannya pakai kain korprinya saja ya. Untuk cara menjahit lapisannya seperti ini lapisan, dan tutup yang sudah tertempel kain keras M33 ditaruh di atasnya, lalu dijahit di bagian tepi M33 nya sini ya guys, dengan langkah seperti ini ya. Untuk mendapatkan ujung yang lancip, kita pakai cara seperti ini. Satu langkah sebelum menuju ujung M33 ini, kita berhenti di sini dan dikasih benang seperti ini. Lalu kita langkahkan satu langkah menuju ujung M33 nya, dan benang disatukan ke dalam seperti ini. Oke, lalu kita putar, lanjut ke proses jahit. Tetap di tepi M33 ya guys, jangan sampai naik ke M33 nya. Proses jahitnya harus di tepi ya. Hasilnya seperti ini, sudah terjahit di bagian tepi M33. Lanjut kita merapikannya, dan tujuannya dibuat seperti ini nanti supaya tidak mengumpul di sini dan supaya hasilnya lebih rapi. Seperti ini bisa dicontoh sesuai apa yang saya lakukan. Untuk bagian yang membelok wajib kita gunting-gunting seperti ini atau dicekris. Nah, setelah kiranya sudah rapi, kita bisa membaliknya dan hasilnya bisa rapi seperti ini ya guys. Tinggal kita lanjut proses perapian dengan setrika. Ya, untuk tutup sudah selesai proses menjahit dengan lapisannya. Lanjut ke proses jahit bagian bibir. Proses menjahit bibir ya, untuk besar bibir sebesar sepatu ini ya guys, seperti ini. Jadi kita melihatnya di bagian sini, jangan sampai terlepas dari sepatu. Seperti ini. Seperti ini ya hasilnya. Dan yang satu kita pasang di pas garis ini ya. Jadi garis ini untuk menjahit bibirnya. Jahitan bibir ini kita paskan di bagian garis ini. Untuk motif untuk bibir sendiri tidak harus dipaskan ya, karena kalau mengepaskan motif segede ini kayak yo susah. Kita intip di bagian dalam, kita paskan ini jahitan lama ini dengan garis sebelumnya ya, dan hasilnya seperti ini ya guys. Ini kita rapikan saja sisa-sisa ini supaya nanti kalau sudah jadi baju tidak terlalu banyak sisa kain dan hasilnya bisa jadi lebih rapi. Di bagian dalam juga
dan ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tadi gunanya hanya untuk memperuncing ini ya, bagian tutup ini ya, kita buang saja. Oke, dengan hasil seperti ini jadi kita bisa lanjut ke proses pembuatan sakunya. Ini bibir yang satunya ya, kita lanjut ke bagian saku ya guys. Di sini sudah ada garis seperti ini, garis 2 atas bawah, dan dalamnya juga ada garis tembus seperti ini. Langkah awal kita memasang bagian alat kantong dulu. Untuk bagian yang menempel di bodi, saya menggunakan SPTI, kain tipis seperti ini. Saya kasih jahit bantu di sini atau dilujur dulu dengan langkah yang gak panjang-panjang saja ya, karena ini cuman jahitan bantuan seperti ini. Dan pastikan kantong ini tertata rapi ya. Dalam arti di sini ada sisa kain di kanan kiri dan juga bagian atas supaya nanti tidak terjeblos. Nah, kita lanjut ke bagian luar. Langkah selanjutnya yaitu menempel tutup sakunya. Nah, tutup sakunya yang ini, yang mana tutup saku seperti ini, dan yang lancip ini harus di bagian depan bodi ya, di bagian depan bodi, jangan sampai terbalik. Dan sesuai anggaran di awal, motifnya harus menyatu dengan bodinya ya. Paling tidak nanti kalau sudah terpasang tutup, hasilnya seperti ini, motifnya menyatu ya. Langsung pemasangan seperti ini. Untuk motif kita paskan dulu, kita kasih tanda di sini. Kan bisa jadi ini menggeser ke sana sini ya, jadi dikasih tanda di sini dan kita mulai dengan posisi seperti ini. Untuk prakteknya langsung saja, pokoknya sesuai dengan apa yang saya arahkan nanti akan bisa ya. Jarum kita tancapkan di bagian jahitan lama ya, jadi kita tinggal menindas jahitan bibir yang tadi. Nah, dengan langkah seperti ini. Untuk di sini kan sudah ada jahitan lama, dan jahitan ini kita paskan ke garis bagian atas. Kita kasih kuncian di sini. Bawah tetap dipantau, barangkali ada kain yang melipat, supaya aman tetap dipantau ya. Ini. Dan berakhir di bagian sisi tutup. Jangan lupa dikasih kuncian yang kuat seperti ini ya. Sekiranya sudah terjahit, dan pastikan jahitannya menindas jahitan lama. Dan proses pemasangan bibir yang bawah, kita kasih tanda start finishnya harus sama dengan bibir yang atas ya. Pemasangan bibir yang bawah, posisinya seperti ini, harus tengkurap seperti ini ya, jangan sampai seperti ini, nanti hasilnya tidak rapi, harus seperti ini. Nah, jahitan lama kita paskan dengan garis yang bawah, kita kasih kuncian yang kuat, dan harus sama dengan bibir yang atas. Jangan sampai masuk, jangan sampai keluar. Untuk teori jahitnya, ini bagian bawah kita tarik ya, karena supaya tidak mengkerut ya. Finish untuk proses jahit bibir bawah, kita pantau dari bagian dalam apakah posisinya sudah sama ya. Nanti apabila sekiranya belum sama ya, yang bagian bawah kita tambahi jahitannya atau kita samakan. Hasilnya seperti ini ya.
Saya rasa sudah sama antara bibir bawah dan bibir atas, sudah sama. Selanjutnya kita proses melubangi bagian kantong ini. Ini cukup berisiko ya, jadi kita harus menaruh tangan jari kita seperti ini supaya apa? Supaya nanti tidak menggunting bagian-bagian lainnya. Kita gunting di sini dulu. Lanjut ke bagian dalam. Jadi jari kita tetap mengamankan bagian sini ya, seperti ini. Nah, kita amankan supaya ini tidak mendalip-mendalip di sini. Nah, di ujung sini jangan sampai digunting sampai rata dengan jahitan ya, harus berhenti kira-kira 1 cm dan kita arahkan ke ujung jahitan di sini ya, sehingga terbentuk segitiga, macam segitiga seperti ini. Ini risikonya luar biasa ini, kalau kita terlalu lebih proses mengguntingnya nanti berakibat bodol. Itu juga kita lakukan ke yang sebelahnya. Tetap hati-hati dalam proses pengguntingan ini, pastikan gunting Anda tajam dan berhenti di ujung jahitan ya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Ini kunci kerapian dalam proses pembuatan saku bobok ya. Ya, setelah kita menggunting, kita masukkan seluruh perangkat yang sudah dijahit seperti ini. Nah, kita tata bagian bibir atas bawah, jangan sampai tumpang-tumpangan, harus berhadapan-hadapan sama rapat seperti ini. Nah, ini untuk besar jarak antara bibir atas dan bibir bawah ini anggarannya sebesar bibir ini. Kalau bibirnya ini sekitar setengah senti kali 2 berarti 1 cm. Jadi anggaran untuk membuat garis bawah dan atas ini paling tidak ya 1 cm. Untuk tampilan dalamnya seperti ini, pastikan posisi seperti ini, dan segitiganya sudah menata seperti ini ya. Bibir berhadapan-hadapan sama rapat dan segitiga posisi seperti ini. Begitu juga yang sebelah sini ya. Tampilan dalamnya seperti ini. Sebelum proses ke selanjutnya, ini bibir atas, ini bibir bawah, dan kita lanjut ke proses penguncian bagian tepi. Intinya menjahit segitiga ini ya. Tapi sebelum dijahit, kita pastikan bibir ini tidak tumpak-tumpakan, tidak tumpang-tumpangan, harus berhadapan-hadapan seperti ini. Bisa dirapikan dengan pinset dulu. Setelah pasti tidak merangkap, ini siap kita jahit ya. Menjahit di bagian segitiga ini, dan ini kalau kita pantau masih menimpa, kita tarik saja straight gini. Nah, sebelum kita jahit, kita pantau bagian tutup dulu. Ini kan tutupnya di bawah ini, pastikan nanti tidak menjahit bagian tutup ini. Jadi caranya begini. Nah, sini kita tahan ini segitiganya, kita tarik bagian tutup lewat sebelah sini. Kita tarik tutup sebelah sini. Nah, ini kan diraba sudah terasa, ini tutup tidak bakalan terjahit. Lanjut kita proses ke pengancingan. Seperti ini sudah terjahit ya, dan bibir dipotong saja, dan kita pantau bagian bawah apakah tutup terjahit. Oh, tidak, aman, ini aman ya. Lanjut ke proses ke sebelahnya. Seperti langkah yang awal tadi, pastikan bibir tidak tertumpuk ya, menumpuk ya antara bibir bawah dan atas. Sudah bisa kita pantau apakah saku kita sudah rapi.
Ya, seperti ini hasilnya. Untuk pojok-pojok tidak ada yang bodol, tidak menumpuk, dan kita cek bagian tutupnya bisa kita keluarkan. Di sini apakah motif tergeser? Nah, dan hasilnya seperti ini guys, motif sangat rapi dan menyatu. Nah, seperti ini. Ngeri ya bagi sepeda lewat. Nah, betul-betul sangat menyatu ya, bisa dicek dari dekat. Nah kan, padahal harus melalui proses yang sangat panjang tadi ya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Oke, ini sudah bagus. Kita lanjut ke proses jahit dalam lagi ya, kita masukkan lagi, kita umpetin lagi. Oke, lanjut ke bagian dalam. Jadi langkah demi langkah dalam proses membuat saku ini sudah kita lalui, sudah kita lewati, dan hasilnya seperti ini. Dari saku ini bisa kita simpulkan, untuk saku ini kan tampilnya di bagian depan ya kalau baju itu. Jadi kita harus tetap berhati-hati, tetap menjaga kerapian dalam proses membuat saku ini. Dan dengan langkah-langkah seperti ini semoga dapat menginspirasi teman-teman seprofesi atau para teman-teman penjahit pemula yang baru akan memulai merintis dalam bidang jahit menjahit. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan kita lanjut ke video berikutnya ya. Di bagian berikutnya tetap disimak, tetap ditonton. Jangan lupa kasih dukungan dengan cara subscribe, kasih komentar, kasih masukan. Apabila ada cara lain bisa dikasih masukan dengan cara yang lebih mudah mungkin. Oke, kita dalam proses membuat saku kita akhiri sampai di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.